Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reisha Mita Kaila Maensarani dengan NIM 2023 011053 dari kelas AKTB. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAK. Berikut ini merupakan video penjelasan. Baik, terkait materi kuantitatif risk analysis yang ada pada modul 4 di dalam course. Jadi di sini ada beberapa poin-poinnya, yaitu yang pertama terkait pengertian. Jadi kuantitatif risk analysis ini merupakan tahap lanjutan dari analisis risiko kualitatif yang berfokus pada pengukuran risiko secara mendalam dan juga berbasis dari data numerik. Nah, analisis ini tidak hanya mengelompokkan risiko ke dalam kategori tinggi, sedang, ataupun rendah, tapi juga menghitung dari probabilitas dan dampak risiko secara kuantitatif terhadap tujuan proyek sehingga bisa menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Lalu untuk tujuannya, yaitu untuk mengetahui dampak gabungan dari seluruh risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan proyek. Nah, dengan menggunakan model probabilistik, analisis ini mampu memperhitungkan hubungan dan juga ketergantungan antar risiko, sehingga dapat memperkirakan peluang keberhasilan proyek secara lebih realistis. Lalu, untuk manfaat dalam pengambilan keputusan, adapun manfaatnya yaitu membantu manajemen dalam mempersiapkan perencanaan yang lebih baik tentunya dengan memperkirakan kebutuhan tambahan waktu, biaya, dan juga sumber daya apabila risiko ini terjadi. Nah, informasi ini tentunya akan memungkinkan proyek itu tetap berada dalam kendali dan juga mencegah terjadinya penyimpangan besar ketika risiko benar-benar muncul. Lalu terkait teknik dan juga alat, ada yang namanya Monte Carlo Simulation, Decision Tree Analysis, dan juga Sensitivity Analysis. Nah, teknik-teknik ini digunakan untuk mengukur exposure risiko, lalu juga memprediksi berbagai kemungkinan hasil proyek, serta menyusun strategi mitigasi risiko yang lebih spesifik dan juga terarah. Lalu untuk tahapan, nah, proses kuantitatif risk analysis ini dimulai dengan pengumpulan dan juga penilaian data kinerja, seperti misalnya data historis proyek dan juga data risiko sebelumnya. Nah, tahap berikutnya adalah kita menganalisis risiko umum untuk mendapatkan gambaran risiko pada tingkat yang tinggi. Nah, setelah itu barulah dilakukan analisis risiko secara rinci dengan menghitung probabilitas dan juga dampak risiko menggunakan teknik kuantitatif. Nah, selanjutnya dilakukan sensitivity analysis untuk mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap proyek. Lalu untuk tahapan yang terakhir itu merupakan penetapan prioritas risiko agar organisasi dapat memfokuskan sumber daya pada risiko yang paling krisis dan juga meningkatkan ketahanan dari proyek. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.